Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu di rumah? Pasti ada sukacita. Yes, yes, yes. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, persiapkan dulu hatinya ya. Alkitabnya sudah? Pastinya sudah harus disiapkan. Persembahan, terutama hati ya kak ya. Betul sekali Nang. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik di rumah, kita angkat lagu pujian kita. Judulnya Setia, setialah. bukan Yesus itulah. Ha, Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya. Bikin gerakannya ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah rasamu? Setia, setia sampai mati. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Tutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia, atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, dan kepada kami semua murid-murid-Mu. Ya Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini ya Tuhan, supaya dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik di rumah, masih setia kan mengikuti ibadah online? Pastinya dong. Nah, Setia. adik-adik di rumah, kita buat dulu ya yel-yel kita. Nah, Apa itu kak? Gimana ya kita? Tepuk Tuhan Yesus. Benar sekali Nah. Ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, setelah kita semangat, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Apa Nang? Dari KJ 408, di jalanku diiring. Musik. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi?
Ada sukacita? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, karena kita sudah bersukacita, kita angkat lagu pujian kita. Karya terbesar. Pastinya dong adik-adik di rumah tahu kan? Karya terbesar. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang harus dipersiapkan, nak? Alkitab. Alkitabnya kita siapkan dulu. Alkitab. Dan tentunya yang paling penting adalah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Apa lagu kita, nak? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, persiapkan hati kami untuk
dapat memahami firman yang akan kami dengarkan. Jadi baik Bapa, berkati hamba-Mu agar dapat memberikan firman supaya mudah dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Berkati ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami ini hanya bertujuan untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasihlah Bapa, hanya mulai nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sudah dipegang Alkitabnya? Mari kita baca nas firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14 sampai dengan 16. Sudah dapat? Oke, sudah ya. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah adik-adik, kita sudah baca kitab dari Nabi Yeremia yang berjudul tentang perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Nah, kita tadi sama-sama membaca bahwasannya pada masa itu Nabi Yeremia menceritakan bahwa keadaan bangsa Yehuda itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Nah, raja itu memimpin bangsa Yehuda yang berada di Yerusalem dan sekitarnya dengan secara tidak adil, hanya berdasarkan sesuka hatinya. Nah, di situ Daud belum menjadi raja. Daud masih muda. Di sini Tuhan pernah menjanjikan bahwasannya akan ada masanya bangsa Yehuda akan dibebaskan dari pemerintahan seorang raja yang jahat. Nama raja tersebut adalah Masyena. Nah, di situ bangsa Yehuda sangat tersiksa. Bahkan bangsa Yehuda sering mengalami penderitaan akibat pemerintahan dari Raja Masyena. Bisa kita gambarkan pemerintahan pada saat itu seperti kerja paksa. Mereka dipekerjakan secara paksa dengan biaya yang tidak adil. Nah, di sini Tuhan sudah berjanji bahwasannya akan ada suatu masa tunas keadilan akan muncul. Nah, tunas keadilan dimaksud ini adalah Daud. Nah, melalui Daud Tuhan melepaskan bangsa Yehuda dari genggaman raja yang jahat. Nah, adik-adik, mungkin kita pernah merasa tidak berdaya atau tidak kuat akan sesuatu hal. Misalnya, kita di lingkungan sekolah punya teman karena badannya besar, karena badannya tinggi, dia semena-mena kepada kita. Atau mungkin dia suka mengganggu kita ketika kita belajar, ketika kita bermain. Namun karena tubuh kita lebih kecil, kita tidak bisa melawannya. Nah, mungkin kita mempunyai teman yang lain, dan teman kita yang lain ini sama besarnya dengan teman kita yang mengganggu kita. Teman kita yang lain inilah yang membantu kita dan menyelamatkan kita dari teman kita yang mengganggu. Terkadang keadilan itu tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Nah, keadilan Tuhan
tidak bisa kita tebak kapan dan dari siapa. Bisa saja dari orang yang kita benci, dari orang yang tidak kita kenal, dari orang tua kita, dari teman-teman kita. Namun keadilan itu sudah diberikan kepada kita sejak kita lahir. Contohnya, kita sudah diberi kedua tangan kita. Nah, jika kita sudah diberikan kedua tangan kita, gunakanlah tangan kita untuk minimal membantu atau meringankan pekerjaan orang tua kita. Kewajiban kita yaitu dengan menyembah dan memuji Tuhan. Misalnya ketika kita beribadah, kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, untuk dapat menumbuhkan rasa keadilan ini, kita memulai dengan kebiasaan atau kebaikan yang kecil. Menolong orang tua, menolong teman, dan lain-lain. Dan jangan pernah ragu akan kebaikan sekecil apapun itu. Misalnya, adik-adik menolong seseorang nih. Mungkin adik-adik berpikir bahwa bantuan adik-adik itu tidak terlalu berdampak baik kepada orang. Tidak boleh berpikir seperti itu. Kita harus berpikir berbuat baik itu merupakan kewajiban umat Kristen. Ingat ya, berbuat baik itu kewajiban. Ketika kita menjalankan kewajiban kita, maka hak kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Contoh misalnya, adik-adik diberi kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketika tugas-tugas sekolah adik-adik sudah diselesaikan, maka hak adik-adik untuk mendapatkan nilai, untuk melihat nilai, itu berhak. Nah, jadi adik-adik berhak untuk mengetahui berapa nih nilai-nilai yang sudah saya dapat, berapakah nilai-nilai yang sudah saya terima. Nah, bisa adik-adik lihat. Contoh yang lain, misalnya adik-adik berkewajiban untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah kewajiban. Nah, hak adik-adik apa? Hak adik-adik adalah meminta kepada Tuhan. Misalnya adik mau meminta sesuatu. Misalnya adik-adik ini lagi pengen naik sepeda. Nah, coba berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, lancarkanlah rezeki orang tuaku agar orang tuaku dapat memberikan sepeda kepadaku. Nah, seperti itu. Terkadang kebutuhan, kebaikan, keadilan itu tidak dapat kita tebak dari siapa saja. Tapi itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak ada yang tahu selain Tuhan sendiri. Kita sebagai anak-anaknya hanya punya satu tugas, yaitu kewajiban untuk menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya dengan cara seperti apa? Memiliki rasa adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap lingkungan. Nah, kita mulai dari adil terhadap diri sendiri. Kalau adik-adik ingin pintar, maka adillah. Adil untuk membagi untuk belajar, adil untuk membagi waktu untuk bermain, adil membagi waktu untuk bermain sama teman-teman, adil untuk membagi waktu beribadah. Jadi kuncinya adalah menumbuhkan tunas keadilan di dalam diri kita. Maka perlahan demi perlahan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, itu saja adik-adik firman Tuhan kali ini. Kita tutup firman Tuhan kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai tentang tunas keadilan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau menanamkan tunas keadilan di hati kami masing-masing agar kami dapat bertumbuh semakin lebih baik lagi dan semakin menjalankan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu yang membawa keadilan yang daripada-Mu untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya sekecil apapun tunas
keadilan yang ada pada diri kami, kiranya itu bisa bertumbuh dan berbuah agar dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami, kiranya Engkau dapat menerima doa kami dengan senang hati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita adik-adik di rumah? Pastinya dong ya Kak ya? Iya dong, karena baru selesai mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi temanya Kak? Tentang Tunas keadilan. Nah, dari yang bertobat menjadi tumbuh yang baru. Adik-adik di rumah harus seperti itu ya. Betul sekali. Baiklah adik-adik, kreativitas kita minggu yang lalu ada di sini ya, di bawah ini. Shalom Inang, abang dan kakak. Berikut ini kakak akan menanam bunga. Inang, abang dan kakak. Shalom. Dan kreativitas kita minggu ini adalah adik-adik di rumah menggambar tunas kelapa dan diwarnai. Dan jangan lupa ya, kirim ke grup sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, yaitu apa Nang? Mengikut Yesus keputusanku. Tahu kan adik di rumah? Buat gerakannya dek ya. Persembahan kita, disiapkan persembahannya. Gimana caranya? Lipat dengan rapi ya. Lipat dengan rapi. Dan ini ya Kak ya, tempat persembahan kita. Nah, nanti kumpulkan di sini. Dan sebelum kita mengumpulkan, angkat tangannya sambil kita mengatakan, inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Persembahan kami. Persembahan kami. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Angkat lagu pujian kita, Burung pipit yang kecil. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita dan kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa ya untuk tetap setia mengikuti ibadah online anak sekolah minggu GKPI Sion Senantiasa pada hari Minggu jam 8 sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen,